Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eva Latifatul Hazizah dengan NIM 2020-008157. Mahasiswi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis perbandingan perusahaan Samsung dan perusahaan LG. Langsung saja. Kita membahas tentang profil perusahaan Samsung. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan. Dalam 3 dekade berikutnya, perusahaan ini berekspansi ke sejumlah sektor, seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail. Samsung kemudian juga berekspansi ke industri elektronik pada akhir dekade pada tahun 1960-an, serta ke industri konstruksi dan pembuatan kapal pada pertengahan dekade 1970-an, yang mana ketiga sektor ini kemudian menjadi tumpuan pertumbuhan perusahaan. Pasca kematian Lee Byung-chul pada tahun 1987, Samsung dipisah menjadi 4 grup bisnis, yakni Samsung Group, Sensige Group, CJ Group, dan Honsol Group. Sejak tahun 1990, Samsung meningkatkan sejumlah produknya di luar Korea Selatan, terutama produk ponsel dan semikonduktornya yang kemudian menjadi sumber pendapatan paling penting. Hingga tahun 2020, Samsung memiliki nilai merek tertinggi ke-8 di dunia. Anak usaha Samsung yang paling terkenal antara lain Samsung Electronics, perusahaan teknologi informasi, produsen elektronik konsumen, dan produsen chip dengan pendapatan terbesar di dunia pada tahun 2017. Samsung Heavy Industries membuat kapal dengan pendapatan terbesar kedua di dunia pada tahun 2010, dan Samsung Engineering serta Samsung C&T masing-masing merupakan perusahaan konstruksi terbesar ke-13 dan ke-36 di dunia. Anak usaha Samsung yang lain diantaranya Samsung Life Insurance, perusahaan asuransi jiwa terbesar ke-14 di dunia, Samsung Everland pada operator Everland Resort, taman hiburan tertua di Korea Selatan, dan Silver World agen periklanan dengan pendapatan terbesar ke-15 di dunia pada tahun 2012. Samsung memiliki pengaruh kuat pada perkembangan ekonomi, politik, media, dan budaya di Korea Selatan, serta menjadi pendukung utama di balik keajaiban di Sungai Han. Kemudian, perusahaan Samsung ini memiliki anak usaha untuk memproduksi di sekitar 1/5 di total ekspor di Korea Selatan. Pendapatan Samsung pun setara dengan 17% PDB Korea Selatan yang sebesar 1.082 miliar US dollar. Di sini kita membicarakan tentang kelebihan dan kekurangan Samsung. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu produk Samsung ini termasuk dengan produk elektronik Samsung yang terutama handphone dan terbukti kuat dan tahan lama. Kemudian bentuk dari produk elektronik ini termasuk unik dan menarik serta menarik pangsa pasar menengah ke atas dan gadget yang mengikuti perkembangan teknologi informasi sehingga membuat Samsung banyak diminati kalangan anak muda. Kemudian adanya agunan garansi sehingga membuat konsumen merasa kondusif menggunakan produk ini. Dan yang kelebihan yang terakhir yaitu mempunyai banyak brand atau cabang sehingga memudahkan pelayanan kepada pelanggannya. Nah, adapun kekurangan dari perusahaan Samsung yang pertama, nilai harga jual kembali terlalu rendah. Kemudian produk elektronik Samsung masih belum dapat menyaingi para pesaing yang buat beberapa produk lainnya. Kemudian pilihan modelnya masih cukup sedikit buat beberapa produk dan harganya pun masih cukup susah dijangkau oleh konsumer di kalangan menengah bawah. Selanjutnya kita membicarakan keberhasilan perusahaan Samsung. Nah, sudah hampir di segala aspek teknologi sudah pernah diciptakan oleh perusahaan Samsung.
Diketahui bahkan Samsung telah berhasil menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang industri LCD pada tahun 1993. Hingga kini, sejarah kesuksesan perusahaan Samsung sudah tidak lagi terbantahkan, bahwa pada tahun 2013, Samsung Galaxy S4 yang menjadi smartphone andalan Samsung berhasil menjadi perangkat terpopuler pada saat itu. Oleh karena itu, Samsung terus mempertahankan statusnya menjadi salah satu operator terbaik di dunia, khususnya di dunia teknologi. Nah, sedangkan di sini kita juga membahas tentang profil perusahaan LG, yang dimana perusahaan LG Electronics didirikan pada tahun 1958. LG perusahaan multinasional dari Korea Selatan. Sejak itu, perusahaan ini memimpin jalan menuju di era digital canggih berkat keahlian teknologinya. Produk elektronik yang dihasilkan LG sangat beragam, mulai dari perlengkapan rumah tangga seperti radio dan TV, lalu meluncurkan banyak produk baru. Ditetapkan teknologi baru dalam bentuk perangkat mobil dan TV digital abad kedua. Perusahaan ini pertama kali dibentuk dengan nama Goldstar LG Group, yang merupakan gabungan dari dua perusahaan besar di Korea, yaitu Lucky dan Goldstar. Nama tersebut akhirnya berubah menjadi nama LG sampai sekarang. LG terus memperkuat statusnya sebagai perusahaan global. Nah, LG juga pernah menjadi sponsor klub sepak bola di Inggris, yaitu Leicester City dan Wesley Brentford atau Guildford dari tahun 2000 sampai 2002. Sampai sekarang, perusahaan tersebut mensponsori Fulham FC klub sepak bola Brazil Sao Paulo, FC AEK dari Yunani, International Cricket Council dan klub Australia Fremantle Football Club, dan klub nasional rugby Language. LG berperan aktif di pasar bisnis dunia secara keseluruhan dan kebijakan tegas yang dianut. Kemudian, LG menghasilkan 81 anak perusahaan dan kini LG memiliki 84.000 karyawan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari perusahaan LG. Yang pertama, kelebihan. Perusahaan LG ini memiliki bentuk produk elektronik yang unik, menarik pangsa pasar kalangan menengah ke atas. Kemudian, produk ini terutama handphone terbukti kuat dan tahan lama pula. Kemudian, mempunyai pasar yang sangat luas serta menyeluruh di seluruh dunia. Adanya jaminan garansi membuat customer menjadi aman dan menggunakan produk dari LG. Kemudian, mempunyai banyak brand atau cabang sehingga memudahkan dalam pelayanan kepada konsumernya, sehingga konsumer tidak kesusahan dalam servis HP produk LG. Adapun kekurangan dari perusahaan LG yaitu masih belum bisa menyaingi para pesaingnya untuk beberapa produk lainnya, terutama produk smartphone. Kemudian, bentuknya terlalu eksekutif, kurang diminati oleh kalangan muda pada zaman sekarang. Harganya terlalu susah untuk dijangkau oleh konsumer kalangan menengah ke bawah karena harganya yang sangat relatif tinggi. Kemudian, suku cadang produk elektroniknya sukar didapatkan, teknik pemasaran yang kurang efektif dan kurang tepat sasaran. Beberapa produk LG ada di rentan sekali terhadap kerusakan. Nah, di sini pun ada keberhasilan perusahaan LG. LG terus berinovasi baik pada produk-produk yang sudah ada maupun produk yang baru. Bahkan LG berhasil memasarkan produk laptop pertama di Amerika Serikat untuk mendukung inovasi yang tiada henti itu. Kini LG didukung oleh 119 kantor di seluruh dunia yang terdiri atas 103 anak usaha subsidiaries dan 16 kantor cabang, 6 desain center. Desain center LG
sekarang ada di Seoul, London, New York, Tokyo, Tiongkok, dan India. Dari Design Center itulah lahir produk-produk yang canggih dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Dari dua perbandingan perusahaan Samsung dan LG, dua perusahaan elektronik terbesar di Korea Selatan ini sama-sama memperkirakan lonjakan sekitar 40% pada kuartal pertama laba operasional. Aktivitas bekerja dari rumah yang disebabkan pandemi COVID-19 telah mendorong permintaan global akan semikonduktor dan peralatan rumah tangga. Raksa teknologi Samsung Electronics mengatakan pada perkiraan pendapatannya, laba operasi dapat mencapai 9,3 triliun won, setara dengan 8,3 miliar US dollar untuk Januari hingga Maret 2021. Angka tersebut akan naik 44,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar didorong oleh penjualan yang kuat dari ponsel pintar dan peluncuran seri Galaxy S21 andalannya. Kemudian sementara itu LG Electronics yang perusahaannya peralatan terbesar kedua di Korea Selatan setelah Samsung memperkirakan 39,2% lonjakan laba operasi untuk periode yang sama menjadi 1,5 triliun won. Baik pendapatan kuartalan dan laba operasi adalah yang tertinggi dalam sejarah perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.